Scratchy, scratchy, scratch, scratchy, scratchy, scratch, scratchy, scratchy, scratch. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi, balik lagi sama kalian. Dan hari ini kita akan makan sop buntut. Ini Sobi yang bikin sendiri. Seperti biasa, kita juga akan cerita kisah kriminal hari ini. Dan kisah kriminal hari ini semuanya tentang perampokan bank terbesar di China. Oh. Ya, tapi sebelum kita mulai cerita, kita sekarang bakal nyobain dulu makanannya. Udah, ini cocok banget, udaranya di sini lagi dingin banget. Jadi kita bakal mulai cobain dulu kuahnya. Enak? Lupa. Kalau gua sukanya pakai kecap manis sedikit sama ada cabenya. Nasi putih juga di bawah. Seperti bisa. Wow. Oh, fall off the bone banget, lihat nih. Look, it's so easy buat copot. Enak? Good job. Ada wortelnya. Sama tomat. Wow. Cerita hari ini terjadinya di 2006 di Handan, China. Dan banknya namanya Agricultural Bank of China. Salah satu bank yang cukup paling besar gitu loh. Salah satu bank terbesar di China. Dan jadinya udah malam-malam gitu ada berangkas manajernya namanya Ren. Dan Ren ini dia kerja malam-malam gitu, lagi ada chef malam. Tapi kayak ada yang aneh malam itu gitu loh. Malam itu dia sendirian. Terus habis itu dia cek, oh ya masih ada security guard 2 di luar. Mondar-mandir, oh bagus, berarti ada yang ngeliatin. Jadi dia cek di meeting room ada orang atau enggak, nggak ada orang. Dia cek lagi di tempat orang-orang yang pada nunggu gitu, nasabah nunggu, nggak ada orang. Dia cek juga di berangkasnya yang gede, nggak ada orang. Terus habis itu dia ambil duit dari berangkasnya, dia bawa tas. Terus habis itu duitnya semua dimasukin ke dalam tas dan dia pergi menuju ke mobilnya dia. Begitu dia buka mobilnya, tiba-tiba ada yang senter. 2 security guard-nya datang. Terus habis itu dia cuma ngeliatin gini doang kan. Terus habis itu security guard-nya bilang, duitnya udah dapat belum? Hah? Udah dapet. Terus dia masukin ke mobilnya, terus dia masuk lagi ke dalam. Jadi malam itu dia pulang dengan 200.000 yuan, itu setara dengan sekitar 400 juta rupiah. Dia pulang ke rumah dan keesokan harinya dia tetap pergi ke kantor. Nggak ada yang sadar sama sekali kalau duitnya hilang. Bisa. Tapi tujuannya dia bukan untuk ngambil si 400 juta rupiah itu. Jadinya setelah dia pulang kantor hari itu, dia lanjut pergi untuk beli lotre. Jadi semua duitnya itu 200.000 yuan itu semuanya sama dia dibeliin lotre. Harapan dia adalah dia bisa menang yang cukup besar dan dia bisa balikin duitnya ke bank dan dia masih ada untung lagi di atas itu yang dia bisa simpen. Jadi supaya nggak ada yang tahu gitu loh kalau dia ngambil duitnya. Jadinya dia beli ini lotre yang digosok-gosok gitu loh, ada nomornya. Kalau nomornya benar nanti kamu bisa menang hadiah. Walaupun sebenarnya kemungkinan untuk menang tuh sebenarnya kecil banget. Kalau kemungkinannya besar, semua orang juga pasti melakukan hal itu gitu loh. Tapi kemungkinannya kecil banget. Tapi pada saat itu dia bener-bener lagi untung banget dan akhirnya dia menang. Wow. Jadi dia menang lebih dari 200.000 yuan ini gitu. Jadinya dia balikin duitnya ke berangkasnya, nggak ada yang tahu sama sekali. Dan mestinya dia udah dong berhenti gitu loh. Tapi enggak. Jadi yang namanya orang rakus ya, dan namanya orang jahat ya, memang biasanya kayak gitu.
Jadi 5 bulan kemudian dia langsung pengen melakukan hal yang sama lagi. Toh ya dia menang gitu loh pas pertama kalinya. Jadi dia attempt kedua dia bakal go big, dia bakalan gua harus ambil lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia ngelakuin sendiri, dia nggak bakal bisa mungkin ngambil sebanyak itu. Jadi dia ngedeketin manajer berangkas yang satunya, namanya Ma. Terus dia bilang, Ma, ini yang udah terjadi dan gue menang segini banyak. Lu mau nggak ikut sama gue? terus habis itu Ma-nya bilang, Yeah, that's a good idea. I'll come. jadi Ma sama Ren pada tahun 2006 itu selama 2 bulan mereka ngambilin duit sedikit dari si berangkasnya itu, sampai totalnya 33 million yuan. Itu setara dengan 70 M rupiah. Banyak banget duitnya kan. Dan mereka melakukan strategi yang sama persis. Dia beli tiket loterenya setiap minggu dicicil gitu loh, dikit. Bukan dikit sih, tetap aja banyak, lebih banyak daripada orang biasa beli gitu. Tapi menurut mereka kan kalau belinya setiap minggu, beli misalnya 5.000 tiket, beli 5.000 tiket, pasti ada yang kena gitu menurut mereka. Siapa tahu mereka bisa menang 1 miliar di sini, 1 miliar di sini, 1 miliar di sini. Jadinya mereka setiap minggu mereka beli tiket banyak banget, dan kerjaan mereka scratch. Sini tuh. Jadi mereka menggunakan duit yang dicolong buat beli lotrenya gitu. Betul, iya, betul. Mereka nggak simpen duitnya. Oke. Dan setelah mereka ngambil sebanyak itu, mulai deh kolega-koleganya mereka mulai agak-agak curiga. Kok duitnya kayaknya banyak yang hilang ini. Terus karena mereka tapi dua-duanya itu manajer dan manajer berangkasnya, mereka semua, Wah, ini mah udah biasa. Ini mah mungkin cuma gara-gara sistemnya salah. kita tuh nggak pernah ngitungin kan uangnya yang physical gitu, yang benar-benar uang kertas gitu, mereka nggak pernah ngitungin satu-satu. Ini pasti biasa, nanti juga pasti bakalan balik lagi, nggak apa-apa. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mencoba untuk mengulur waktu. Mereka mengulur waktu supaya sempat lagi beli lagi tiket-tiket lotre yang lain supaya mereka bisa menang. Tapi kali ini mereka lagi nggak untung. Jadi duitnya habis semua dan mereka nggak menang Sama sekali. sama sekali. Kalau orang udah kayak gitu, biasanya mereka ya udah misalnya berhenti gitu atau try to cover it up. Dua-duanya lebih gila lagi. Mereka planning untuk ketiga kalinya ngambil duit dari si bank. Jadi untuk yang ketiga kalinya, kamu ambil yang gede nih, gede banget. Oke. Untuk yang ketiga kalinya mereka ngambil duit 18 million yuan. Tapi mereka udah nggak ada waktu lagi buat menunggu. Jadinya mereka untuk lotre minggu itu mereka habisin semua tuh duitnya. Semalaman tuh kerjaannya scratchy sampai tangannya berdarah, soalnya banyak banget tiketnya. Dan akhirnya mereka menang, tapi menangnya cuma 207 juta rupiah atau sekitar 98.000 yuan. Sedangkan mereka ngambilnya udah MMM. Iya. Jadinya cuma dapat tiket doang, dan mereka langsung oh my god, ya udah akhirnya mereka langsung buru-buru kabur. Mereka kabur soalnya udah nggak mungkin mereka bisa balikin duitnya lagi. Mereka kabur, terus mereka pergi ke 2 tempat yang berbeda, mencoba split up. Mereka beli KTP palsu. Si Ma dia pergi ke Beijing, si Ren dia pergi ke bagian selatan. Mulai diinvestigasikan sama si pihak banknya. Gara-gara ini perampokan terbesar yang paling besar di China, sampai ada nationwide manhunt, masuk ke most wanted list. Semua orang pada dikasih tahu mukanya kayak apa, dan ada hadiah segala untuk orang yang bisa nangkepin mereka. Kalau misalnya nangkep, orang-orang bisa dapat 200.000 yuan. Nggak lama kemudian si Ma, karena dia di Beijing kan itu salah satu kota yang paling gede, banyak orang yang lihat, dia langsung ketangkep 2 hari kemudian dan langsung ketangkep. Oke. Tapi Ren beda, karena Ren dia pergi ke kota yang lebih kecil. But he's not very smart. Not very smart. Ren ini yang kedua yang diajakin kemudian hari. Ma yang diajak. Oke. Ren yang dari pertama kali. Nggak deh, fall off the bone banget kan. Kayak nggak usah digigit tuh nggak. So good. So good.
Jadi Siren untuk pergi ke kota yang kecil ini dia sewa taksi. Dia pakai taksi ini 650 kilo untuk pergi ke kota yang kecil ini. Not very smart sih. Jadinya kan tukang taksinya kan bingung, ngapain nih orang? Maksudnya naik taksi 650 kilo jauh-jauh amat. Terus habis itu dia bayar semuanya pakai cash kan. Dia kayak ada setas gede isinya cash semua. Terus habis itu dia bayar buat taksinya. Terus habis itu karena dia takut ketahuan sama taksinya, sebelum sampai ke tempat tujuannya dia sempat berhenti. Terus dia sewa mobil Honda gitulah dari orang yang doji gitu. Dan again dia bayarnya semuanya pakai cash. Dia keluarin dari tasnya yang kecil, terus habis itu dia bayarin cash ke yang nyewain mobil ini. Terus habis itu nggak lama kemudian setelah dia sampai di kota ini, dia sewa apartemen yang di pinggir laut gitu. Soalnya dia pengen live with style lah ya gitu. Jadinya dia tinggalnya di pinggir pantai, pemandangannya bagus, bla bla bla. Dan again dia bayarnya semua pakai cash. Jadi dia pikir dia udah santai, udah di kota kecil, nggak bakal ada yang tahu. Jadi dia cuman relax, chillax back. Terus habis itu tiba-tiba tiba-tiba langsung polisi datang, langsung pada tahu semua. Dan yang ngasih tahu ke polisi bukan cuma satu orang doang, yang ngasih tahu ke polisi 3 orang. Si supir taksi ya, si yang nyewain mobil, dan juga si yang nyewain apartemen. Jadi semuanya pada mikir kalau dia tuh doji gitu loh. Jadinya ya udah akhirnya dia ketangkep. Siren sama Sima dua-duanya ketangkep, masuk ke penjara. Kiranya mereka setahun kemudian mereka dihukum mati. China is serious man, mereka nggak bakalan bisa mau ngelepasin orang. Padahal mereka udah memohon-mohon. Mereka bilang, oh nanti gue kasih tahu gimana caranya supaya bank-bank itu lebih aman gitu loh. Maksudnya gue sharing my knowledge, gue sharing knowledge gue gitu. Tapi nggak mau, the government di China langsung nggak, mereka terus akhirnya ya udah mereka dua-duanya meninggal, tewas dihukum mati. Dan akhirnya 3 orang yang ngelaporin itu mereka menang hadiahnya, soalnya kan dikasih hadiah 200.000 yuan. Jadi di split 3 gitu. 200.000 yuan ini yang apa yang mereka colong pertama kali ya? Betul, iya. Jadinya dia kayak full circle gitu. Pertama kali mereka nyolong 200.000 yuan dan diakhiri dengan hadiahnya mereka tertangkapnya dengan 200.000 yuan juga. Seorang dapat segitu? Atau dibagi 3? Oh, dibagi 3. Itu cerita perampokan terbesar yang pernah terjadi di China. Ya udah, kita mau lanjutin lagi, tapi semoga kalian enjoy sama cerita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa kalian kalau suka klik subscribe, klik tombol like-nya, komen di bawah. Dan untuk hari ini kita mau shout out buat Jessica Veranda yang udah support kita. Thank you for all of your comments. Kita seneng banget setiap kali kalau kalian komen di video-video di bawah. Kalian komen juga, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau kalian enjoy konten-konten seperti ini. Dan again, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Terus habis itu it's not good. It's not good.